Hello BCLC Squad. Welcome back to our BCLC podcast. Di video kali ini kita akan sharing nih tentang gimana kita bisa belajar bahasa Inggris gitu. Gimana sih perjalanan kita bisa belajar bahasa Inggris. Ini sekalian kita mau berbagi tips buat teman-teman yang baru ingin belajar bahasa Inggris. Nah, kita mulai dulu dari Anju. Nah, sebelumnya tuh mungkin Anju bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Terus ceritain nih gimana sih journey Anju dalam mempelajari bahasa Inggris gitu. Oke, so kenalin aku Anju, salah satu volunteer di BCLC. Dan aku bakal sedikit cerita tentang perjalanan aku. Tapi sebelum itu mungkin kamu boleh kenalin diri dulu deh. Oke deh, kayaknya perkenalan diri dulu ya. Oke, jadi perkenalkan, nama aku Tino. Aku juga salah satu volunteer di BCLC atau British Cultural and Learning Center sama dengan Anju. Oke, boleh lanjut aja deh cerita Anju. Gimana journey Anju? So, aku bakal sedikit cerita gimana aku bisa belajar bahasa Inggris. Jadi di 2000 berapa gitu, abis lulus SMA, aku kan gak langsung kuliah, aku gap year. Nah pas gap year itu tuh aku kayak bingung, aku mau ngapain gitu kan. Kayak apakah di rumah doang, kayaknya bener-bener gak produktif banget kan. Terus akan aku ngelihat bahwa sekarang tuh kemampuan bahasa tuh sangat dibutuhkan, gak hanya di dunia pendidikan tetapi juga di dunia kerja. Jadi aku memutuskan untuk belajar bahasa. Nah, kenapa aku pilih Inggris? Karena aku ngerasa bahwa English is everywhere gitu loh. Kayak universal, right? Iya, kamu bisa ketemu di mana aja. Di minuman, kayak kemasan minuman, di jalan, kayak you can find it everywhere. Terus aku mikir kayaknya asik nih belajar bahasa Inggris gitu. Dan aku mulai belajar itu berawal dari aku main aplikasi yang kayak learning app gitu. Jadi di aplikasi itu kita bisa ketemu banyak orang yang mempunyai interest yang sama. Cuman di learning app itu mungkin goals bahasa orang tuh beda-beda. Ada yang English, Arabic, and other languages. Dan aku ketemu banyak temen di sana. Kita sharing chattingan gitu kan. Kadang voice note. Tapi aku agak jarang sih voice note karena saat itu aku benar-benar yang cuman bisa yes no doang. Terus kayak cuman bener-bener masih beginner gitu ya. Bener-bener beginner. Terus kayak how are you gitu-gitu kan. Pasti jawabnya tuh selalu fine, I'm fine, thank you, how template about gitu you ya. gitu kan. Kayak sangat tertemplate sekali kan. Terus pada saat itu beberapa teman aku tuh kayak ngajakin move ke WhatsApp kan. Kita move, sempat diajak video call. Terus aku mikir kayak aduh gimana ya alasannya, aku kan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi aku bilang aja kalau di rumah tuh lagi rame, nggak bisa ngomong gitu kan. Karena aku emang nggak bisa ngomong gitu. Kalau ngechat mereka tuh bales chat, biasanya aku selalu using Google Translate kan. Jadi pernah ada satu momen ada yang komen kayak, kok kamu bahasanya formal banget sih. Padahal udah mati nih, kayak kamu nggak tahu aja nih ini Google Translate gitu kan. Nih gitu, backingan. Terus aku berawal dari situ, diajarin sama teman-teman aku yang dari luar. Cuman mereka ngajarin bahasa Inggris dan mereka ngajarinnya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak nah ini gimana gitu belajarnya gitu kan. Terus aku mulai dapat lah kayak basic words gitu, mulai expression dan lain-lain. Aku kepikiran untuk improve my English better and I decided to take a course. Kayak aku ambil kursus sekitar 7-8 bulan. 7-8 bulan itu hampir 1 semester ya kan kalau di kuliahan. Lebih malah ya. Karena kayak aku juga waktu itu jobless kan. Jadi kayak it's okay lah ya, aku masih punya banyak waktu luang gitu. Jadi aku ambil course, aku belajar. Jadi kayak belajar dari basic sampai level-level selanjutnya. Tapi setelah graduated from the course, aku nggak yang langsung bisa ngomong dengan lancar nih, masih terbata-bata. Dan jujur teman-teman yang aku dapetin dari learning app gitu tuh, itu sangat membantu buat practice ya, betul. Karena nggak bisa dipungkirin itu tuh sangat susah untuk menemukan teman speaking yang supportive in real life. Agree. Di our environment gitu kan. Mungkin beberapa teman agak kayak kamu ngomong apa sih gitu, atau ih so Inggris banget sih gitu kan. Atau kan dikoreksi yang kayak atau enggak grammar kamu kayak grammarnya dikoreksi jadi kayak kita gitu kan. Kalau di online kan kayak oh my god I don't care about your opinion gitu kan. Kita juga nggak pernah ketemu gitu. Jadi kayak itulah berawal dari learning app, terus taking course, dan practice of course by finding our speaking partner.
Oh, I see. So kalau Tino gimana nih perjalanan getting your English? So kalau aku sendiri ya, bahasa Inggris aku tuh benar-benar sampai sekarang pun masih yang basic gitu ya. Jadi Oh, kayak don't say that. You can it's speak true English like, fluently. kayak at least tuh paling cuma basic conversation gitu. Apa pembicaraan atau percakapan sehari-hari gitu. Nah, kalau aku sendiri belajarnya itu memang full dari internet gitu. Dari autodidact di internet gitu. Nggak ada kepikiran untuk ambil course kayak Anju gitu. Karena mungkin apa ya, belum kepikiran ngambil ke situ gitu, belum kepikiran mau diseriusin ke situ. Nah, kalau aku sendiri perjalanannya dalam bahasa Inggris itu dari SD itu tuh salah satu turning point-nya tuh SD kelas 4 itu ada pelajaran bahasa Inggris gitu. Nah, terus kebetulan UASnya jadi salah satu yang tertinggi pada saat itu gitu. Nah, Wow. terus didatengin sama gurunya ke rumah, benar didatengin ke rumah, ini anak ibu bahasa Inggrisnya gini, mau dilesin dah, itu ditawarin tuh les karena mungkin karena pada saat itu masih banyak apa ya, kepentingan-kepentingan lainnya gitu dari Mm-mm. orang tua gitu kan, jadi nggak ada kepikiran untuk dilesin gitu. Tapi emang dari kecil emang udah punya apa ya, ketertarikan buat belajar bahasa gitu, terutama bahasa Inggris ya. Terus sampai ke SMP, SMA, bahasa Inggris tuh jadi salah satu mata pelajaran yang aku favoritin gitu dari SD sampai kemudian sampai SMA sampai lulus gitu. Nah, terus pas SMA itu kan aku juga sama kayak Anju gap year gitu. Dari aku juga gap year sebelum kemudian bisa lanjut itu karena Mm-mm. COVID-19 itu kan gede banget gitu ya. Terus orang tua bilang kayak gimana kalau kuliahnya tahun depan aja soalnya COVID. Percuma kuliah online gitu-gitu kan. Mm-mm. Jadi akhirnya ya udah uh, gap year setahun gitu. Nah, selama gap year sama kayak Anju, kayak jobless. Ini gue mau ngapain gitu. Kayak nggak tahu kepikiran mau ngapain pada saat itu. Terus akhirnya karena jobless kayak terus bingung mau ngapain gitu ke sehariannya, akhirnya kan main sosmed terus gitu ya kan, Mm-mm. kayak akhirnya explore lebih banyak sosial media yang bikin kita nggak boring sehari-harinya gitu. Itu yang aku lakuin pada saat itu sampai akhirnya tuh mungkin ini agak sedikit itu ya, berbeda gitu. Kalau Anju kan aplikasi yang dipakai adalah aplikasi yang emang fokus learning English gitu. Kalau aku tuh nemu teman-teman online atau teman-teman praktis itu dari aplikasi-aplikasi yang memang sewajarnya kita pakai kayak Twitter, terus Instagram. Nah, Mm. terutama Pak Twitter ya, pada saat itu tuh 2020 Twitter itu lagi gede banget gitu, kayak kan orang-orang apa sama kayak aku gitu, kayak sama kayak kita 2020 kayak bingung mau ngapain gitu. Jadi di Twitter tuh masih rame banget orang. Nah, dari situ join tuh ke Twitter, terus nemu banyak teman-teman yang emang belajar apa ngomong bahasa Inggris gitu. Nah, itu nemu teman-teman yang terus juga yang Anji bilang tadi sih yang apa, kalau teman-teman di internet tuh kita lebih nyaman untuk ngomong Keluar. kayak keluar ngomong apa aja gitu. Nah, pada saat itu emang aku bukan yang bener-bener zero gitu. Maksudnya aku juga udah sering nonton film-film ataupun vlog-vlog dalam bahasa Inggris yang mana mungkin bantu Inggris aku pada saat itu gitu. Jadi pas chat sama teman-teman di Twitter itu tuh udah bisa ngerangkai kata bahasa Inggris gitu pakai ketikan dan lain-lain. Cuma mungkin sangat berantakan itunya ya, kayak grammarnya berantakan gitu. Nah, terus tapi itu kan kita COVID lama banget ya. Itu berlanjut sampai berbulan-bulan gitu, kayak masih kontekan sama teman-teman. Nah, itu kemudian mungkin aku bisa bilang salah satu fase yang improve Inggris aku tuh tinggi banget tuh di situ gitu. Karena kan tiap hari kayak chattingan, Mm. terus main Twitter, terus itu tuh kayak buat kita sebenarnya seneng gitu punya teman dari luar negeri gitu kan, terus juga belajar bahasa Inggris, jadi kayak seneng tiap hari tuh buka Twitter terus, kayak aku sampai punya 11 akun Twitter pada saat itu, Oke. cuma buat kayak cari teman itu 11 akun Twitter. Aku masih ingat banget itu pakai nomor orang tua, pakai nomor Oh karena my kan di Twitter god. pakai nomor gitu, pakai nomor HP gitu kan. Nah, itu tuh aku sampai pakai nomor orang tua, nomor HP kakak, itu sampai aku pakein semua di Twitter aku cuma buat in touch sama teman-teman di online. Itu salah satu hal yang I'm regret it gitu. Nah, terus setelah di pas fase itu kan itu masuk kuliah gitu. Habis itu kan Mm. 2021 kita masuk kuliah. Nah, itu mulai ada kesibukan dengan perkuliahan. Jadi jujur sama teman-teman yang di Twitter tuh mulai kurang gitu. Nah, kemudian aku ngerasa pas habis itu kan udah jarang buka Twitter, koneksinya jarang gitu. Itu Inggris aku kayak mulai fade away gitu ya. Mulai mulai perlahan menghilang gitu. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian itu tuh join volunteering di BCLC, di mana kan teman-teman di sini memang punya ke apa ya,
ketertarikan yang sama dalam belajar bahasa Inggris gitu. Dan juga di sini kan dibangun environment atau lingkungannya tuh untuk saling suportif gitu. Akhirnya kan di sini ketemu Anju, di mana Anju tuh aku bisa bilang salah satu my first speaking partner buat practice tuh di real life tuh Anju gitu. Anju tuh pada saat kita ketemu itu tuh I would say that your level is like another level of dari aku tuh udah jauh banget gitu jaraknya. Tapi tuh I love kamu tuh nggak ngejudge sama sekali dalam aku practice bahasa Inggris. Aku appreciate banget sama kamu tuh juga jadi salah satu aku buat terus apa ya belajar bahasa Inggris. Maksudnya nggak malu buat belajar bahasa Inggris. Nah kemudian mungkin poin terakhir yang bikin improvement aku paling tinggi itu aku join magang di MSIB ya, magang MSIB di Malang di salah satu company gitu. Nah di situ juga emang kemampuan bahasa Inggris diperlukan, terus ketemu banyak native speaker gitu. Nah itu juga bantu improve Inggris aku. Tapi di sela-sela semua hal yang terjadi ini aku juga masih aktif kayak pakai aplikasi-aplikasi yang emang yang Anju sebutin tadi emang khusus untuk belajar bahasa Inggris buat ketemu orang-orang yang bisa bantu kita buat improve bahasa Inggris. Tapi kan ya tadi PR-nya yang sama kayak Anju tadi, di mana uh, teman-teman yang di aplikasi-aplikasi itu ngajarin kita bahasa Inggris tapi pakai bahasa Inggris. Itu bener banget, aku setuju banget, itu salah satu PR kita juga gitu. Kayak kita di correcting kayak bla 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 tapi nggak dikasih explanation kayak ini kenapa gini gitu. Tapi seenggaknya aplikasi-aplikasi ini tuh mempertemukan kita dan juga memberi kita safe space buat kita buat belajar bahasa Inggris gitu. Nah itu sih kalau journey dari aku sampai mungkin bisa di level basic conversation sekarang gitu. At least I can speak English di daily basis gitu. Nah kalau dari Anju tadi udah cerita nih journey-nya apa gitu. Kalau struggle-nya sepanjang journey ini apa aja sih, kayak struggle, pengen tahu dong kayak apa yang dialami selama belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin buat struggle-nya sendiri sebenarnya everyone has their own struggle, Yep. right? Kayak tergantung bagaimana mereka kayak berproses juga dan menyikapi gitu. Mungkin kalau dari awal banget aku belajar bahasa Inggris, struggle-nya adalah I have no environment that support me to learn this language gitu. Kenapa aku bilang nggak ada environment? Pertama, aku kan tinggal di desa, jadi kayak ketertarikan orang terhadap bahasa itu tuh masih sangat rendah. Jadi aku nggak bisa ngeblame them gitu totally, tapi emang bener ketertarikannya yang kurang. Yang kedua adalah ketika kita berusaha untuk speaking, sometimes we find kind of wrong environment. Mungkin lebih ke yang sedikit kurang supportive, merasa bahwa bahasa Inggris tuh bahasa asing yang masih belum terbiasa. Pernah yang waktu itu kita pergi, kalau kamu masih ingat, you know like everywhere we are, we try to practice it. Karena bahasa tuh emang butuh praktek gitu kan. Kalau nggak dipraktekin, kayak kamu bilang tadi, pasti hilang gitu. Dan if I'm not mistaken, when we practiced at the time, some people laugh at us. Like apa sih gitu kan. Terus kayak but that's okay, that's okay. Kayak namanya juga belajar, namanya juga berproses. You just need to focus on your journey, focus on your goal of course. Jadi kayak omongan-omongan atau mungkin something yang can disturb you, itu tuh kayak just try to ignore it. Dan kamu harus bisa untuk menemukan environmentmu sendiri. Atau kalau kamu nggak bisa, ciptakan lingkungan yang kamu banget gitu. Jadi nggak harus berharap sama orang. Tapi mulai dari diri sendiri dulu ya. Kayak kalau kita udah bisa bangun, maksudnya kita udah branding diri kita, kita nggak bakal judge orang kalau orang baca bahasa Inggris. Itu mungkin juga akan bantu buat kayak lingkungan di sekitar kita jadi terbangun seperti itu. Nah itu juga tadi dari Anju cerita itu salah satu struggle-nya adalah kurang sportifnya lingkungan dan juga apa ya, society kita, I would say that, okay? Aku juga ingat sih yang Anju bilang tadi, yang kita sering keluar terus pakai bahasa Inggris, terus kita juga sempat dibilangin kayak ngomong apa sih, ngomong bahasa alien ya. I still remember lah, kayak kita lagi beli nasi goreng gitu, ibu kita lagi beli nasi goreng nih gitu, terus tiba-tiba ngomong bahasa Inggris bla bla bla, dibilangin kayak ngomong bahasa alien kayak anyway itu juga. Tapi karena mungkin kebetulan kita ketemu yang kayak gitunya, maksudnya ketemu itu kayak gitu mungkin sering ya di belakang-belakang. Tapi kalau sekarang di state of mind aku sekarang atau kita yang sekarang mungkin lebih kayak
ya udah sih nggak peduli gitu. Mungkin tapi buat teman-teman yang apa kayak aku mungkin 2 tahun yang lalu atau aku yang 3 tahun lalu tuh bakal ngerasa kejudge banget sama itu gitu, karena kan kita masih ngerasa kayak oh apa sih, kan aku juga mau belajar doang gitu, tapi ternyata dijudge sama orang. Nah itu juga mungkin salah satu yang perlu ditanamin sejak dini sih ya buat Betul teman-teman banget. yang baru belajar, bahwa mindsetnya bahwa kalau mau belajar ya udah nggak usah takut buat di judge orang, nggak usah takut buat dengerin omongan orang. Iya kan Anju, sih nggak sih? Betul betul banget. Jadi kayak kita harus punya mental baja deh gitu. Jadi Mm-mm. kalau misalkan cuman dijudge sedikit mah nggak ngaruh gitu. Ya itu harus ditanamin sejak awal kita belajar kalau menurut aku. Kalau karena itu sebenarnya mungkin kalau awal-awal terus masih ngerasa offended itu wajar sih ya, cuma Wajar, wajar banget. ya udah still keep going aja ya kan ya, Mhm. sampai di posisi yang kayak udah deh aku nggak peduli omongan orang gitu sih ya kan. Nah tadi kan udah cerita struggle-nya Anjun ya kan, sama kita juga mungkin struggle kita dua ya kan Mhm. dalam belajar bahasa Inggris. Nah kalau Anjus Kiri dari aplikasi-aplikasi yang tadi sempat dijelasin secara umum, boleh dong mention aplikasi-aplikasi yang Oh, mungkin Anju bisa saranin buat teman-teman eh, yang nonton belajar bahasa Inggris. ini nggak promo nih. No, no, no. It's not sponsorship. So it's It's like, just for yep. recommendation ya. Jadi awal mula aku belajar aku pakai, kalau teman-teman pernah denger em, English, Hello English, itu aku pakai Hello Oh, I English. know that. Itu kayak biasanya ada target, terus kalau misalnya kita sering main aplikasi Hmm, itu tuh kayak kita dapat bintang banyak gitu kan. Nah, Hello English, kemudian kalau untuk practice vocabulary and pronunciation boleh pakai Duolingo. hmm, Kalau butuh partner ngomong, aku saranin Tandem, yep. karena Tandem itu yang aku banget menurut aku, karena Hmm, aku suka dengerin orang ngomong dan aku suka ngomong. Jadi di Tandem itu kita bisa ketemu banyak orang. Dia kayak voice, apa sih, voice kayak call, voice live. dia kayak room tapi di situ nggak bisa video call, kayak cuman bisa voice Oh, doang I gitu. see. Jadi, dan itu sangat apa ya, recommended banget buat teman-teman yang mau mengasah pronunciation, karena they are from different background. Yep. Ada yang dari Asia, ada yang dari Western, ada juga yang kayak dari Arab gitu kan. Jadi kayak logat, accentnya Ya, itu itu beda-beda beda-beda. ya sih. Karena kita kayak bakal belajar tentang oh accent ini gini ya. Nanti bakal terbiasa dan it will make us easy to listen to other people in real life gitu. Nah, kalau ngomongin aksen kan, aksen tuh sebenarnya kan kalau kita di kita diri sendiri itu sebenarnya enggak perlu, maksudnya kita enggak perlu niru aksen yang mana gitu kan. Betul. Tapi penting buat kita familiar gitu dengan Iya, aksen-aksen. setidaknya familiar. Iya, biar kemudian kita apa ya, pas ketemu tuh enggak kagok, enggak kaget gitu dengan Hmm. aksen-aksen ini. Nah, itu juga penting sih. Nah, kalau dari aku mungkin rekomendasinya, kalau Anju tadi kan memang aplikasi-aplikasi yang fokus untuk belajar bahasa Inggris gitu. Mhm. Tapi menurut aku selain aplikasi-aplikasi tersebut yang mana memang bagus banget ya, maksudnya kan mereka udah fokus nih buat belajar bahasa Inggris. Tapi itu sebenarnya kita bisa loh guys pakai aplikasi-aplikasi yang kita pakai sehari-hari buat kita gunain belajar bahasa Inggris. Betul. Tergantung gimana kita manfaatinnya gitu. Nah contohnya tadi aku mention Twitter gitu. Itu kan kita Mhm. kalau nemu di Twitter terus kita mikirnya di Twitter tuh ngapain sih gitu. Padahal kan di Twitter itu kita bisa loh ketemu orang-orang dari berbagai negara, terus jadi temenan sama mereka, Betul terus banget. jadi punya koneksi. Selain punya koneksi juga kita bisa punya speaking partner gitu. Nah terus juga dari Instagram. Instagram itu juga salah satu eh, kan di Instagram tuh fiturnya lengkap banget ya, bisa video call, bisa voice note, bisa pokoknya bisa banyak banget fitur di situ gitu. Nah kalau kita bisa mengelolanya, kemudian memang oh kita pengen ketemu orang dari negara ini gitu, maksudnya. Mhm. Nah, kita kan tapi di Twitter mikir di Instagram mungkin mikirnya gimana nih ngetik dari negara ini Iya gitu. kan. Kalau dari aku pribadi, aku biasanya lebih suka nonton apa baca postingan-postingan atau reels-reels tuh dari luar negeri gitu. Biasanya kan terus di comment section tuh banyak banget orang komen-komen gitu. Itu kan biasanya lucu-lucu tuh. Nah, biasanya aku follow beberapa orang gitu. Dan mungkin mungkin enggak semuanya akan follow back gitu atau gimana. Tapi ada bakalan orang-orang yang ngerit kita gitu. Nah, itu juga salah satu tips dari aku buat gimana manfaatin Instagram buat bisa belajar bahasa Inggris. Jadi tadi ada Twitter, ada Instagram, bahkan WhatsApp juga bisa sih ya. Kalau Bisa banget. WhatsApp tuh kayak dari tadi Anju bilang dari Tandem, aku juga pakai Tandem gitu.
Tandem, terus juga di Twitter, dari Instagram itu kadang kita move gitu, karena ada fitur-fitur di WhatsApp yang kita ngerasa lebih nyaman ya kan, itu kita move ke WhatsApp. Jadi sebenarnya semua aplikasi itu bisa dimanfaatin untuk belajar bahasa Inggris. Setuju nggak sih Anju gitu? I do agree about this. It Tergantung, depends gitu kan. Depends on gimana kita mengelolanya. Nah Betul itu sih. banget. Dan kayaknya yang cukup apa ya, booming buat improving dan reaching people from different countries tuh Ome. Oh my Kayaknya God, ya, iya, karena iya. sekarang kayaknya banyak banget kayak orang-orang selebriti gitu kayak using Ome and talking with other people. Bahkan kita pun pernah sebenarnya main Ome kadang kalau misalnya lagi gabut. Mungkin lebih ke ini aja sih, kalau misalnya teman-teman yang bener-bener pengen fokus banget itu aku saranin learning app gitu. Tapi kalau misalkan yang mau nyantai-nyantai aja mah social media juga helps a lot gitu kan. Tergantung fokusnya kemana nih. Kalau fokusnya emang mungkin speaking doang atau basic conversation, itu social media bisa banget Bisa gitu. Tapi kalau fokusnya buat akademik, mau grammarnya correctly grammar gitu, itu aplikasi-aplikasi education kayak yang Anju mention tadi. Terus ngomongin Ome, tapi kan Ome itu memang kita bisa ketemu orang dari berbagai negara. Tapi struggle-nya yang teman-teman harus ingat adalah banyak weird people in these apps gitu. Itu salah satu yang harus kita waspadai dan kita apa ya, siap-siapkan diri kita untuk menghadapi orang-orang tersebut. Tapi banyak kok teman-teman orang-orang yang suportif buat kita yang pengen praktis bahasa Inggris di Ome gitu. Selain negatifnya tuh positifnya juga banyak kok dari Ome tersebut gitu. Jadi kayak setiap aplikasi itu ada harms and goods-nya masing-masing. Tergantung kita lagi gitu. Gimana kita mengelolanya. Betul banget. Nah tadi kan aplikasi yang udah di-mention Anju adalah Hello English, and then Duolingo, and then Tandem. Terus juga ada Ome TV. Terus juga aku mention beberapa sosial media kayak Instagram, WhatsApp, dan juga Twitter. Nah jadi itu sebenarnya kesimpulannya adalah kita itu bisa memanfaatkan semua aplikasi yang ada di internet buat kita belajar bahasa Inggris. Iya bener banget. Dan menurut aku itu tuh kalau misalkan kamu tipikal yang kayak suka belajar sendiri, itu sangat direkomendasikan sih. Kecuali kamu tipikal yang kayak aku butuh mentor, jadi kayak selain lewat aplikasi-aplikasi, maybe you can take classes or courses gitu. Karena sekarang juga udah banyak kan kursusan yang biayanya terjangkau gitu. Ya banyak banget kursusan. Nah, tapi buat teman-teman yang mungkin memang belum berkesempatan punya apa ya, privilege buat hal itu, buat ikut course gitu kan kita bisa dipungkiri bahwa ikut course itu juga apa ya, butuh another struggle. Ya butuh another struggle, butuh another resourcement gitu. Nah itu teman-teman bisa pakai sosial media gitu, bisa pakai internet gitu. Banyak kok web-web lainnya juga yang bisa belajar kita bahasa Inggris. Jadi sebenarnya tuh niatnya dulu sih teman-teman, gimana kita meniati tujuannya tadi. Mungkin itu aja sih ya yang bisa kita sampaikan dari podcast ini. Kita udah ngomong banyak banget tadi ya kan Anju, dari journey kita buat belajar bahasa Inggris, kemudian struggle di journey itu, terus juga Anju mention aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman buat improve bahasa Inggris gitu. Nah itu jadi salah satu kesimpulan kita pada video kali ini. Nah kalau dari Anju, kasih the last sentence buat teman-teman yang nonton yang pengen belajar bahasa Inggris tapi ngerasa udah telat nih gitu. Oke, mungkin buat teman-teman nih, terutama yang kayak baru mau mulai buat belajar bahasa Inggris dan takut untuk memulai, ketika kamu sudah bermimpi untuk sesuatu, just focus on your goal and take your action. Jangan terlalu peduliin omongan orang lain selama kamu merasa bahwa kamu di jalan yang benar. Oke, thank you Anju dan Jeku, teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang memang cari tips buat belajar bahasa Inggris gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on another video.